Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang menarik, yang memberikan kita banyak manfaat dan kemudahan, karena ilmu pengetahuan sosial akan berguna ketika kita hidup di masyarakat ataupun kita bergaul dengan teman. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini tentunya akan mengambil tema mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Tentu semua tahu, anak-anakku semuanya, bahwa peta itu pada masa sekarang tentunya sudah berbeda formatnya dengan peta pada masa yang dulu. Sebelum kita mengupas mengenai sejarah mengenai peta, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang dapat dituangkan ke dalam bidang datar, yang dapat diperkecil ataupun diperbesar dengan mempergunakan skala. Itu adalah pengertian mengenai peta. Kalau kita berbicara mengenai sejarah dari peta, peta ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 tahun sebelum Masehi. Kemudian format peta berkembang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sampailah peta yang bisa kita saksikan sebagaimana peta pada masa sekarang pada media-media digital. Kemudian untuk bagian-bagian dari peta ini akan kita pelajari dengan secara seksama. Pertama, bagian-bagian dari peta adalah judul peta. Judul peta adalah sesuatu yang penting. Karena sesuatu yang penting, maka judul peta tidak boleh ditinggalkan. Dalam setiap peta mesti ada judulnya. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah sesuatu yang rumit, pada dasarnya rumit. Namun ketika sudah menguasai mengenai skala ini, maka kita akan mudah di dalam membuat peta. Skala peta adalah perbandingan antara ruang di permukaan bumi dengan ruang yang ada di media yang akan dibuat peta. Itu adalah pengertian dari skala peta. Kemudian yang ketiga adalah penunjuk arah atau orientasi. Penunjuk arah atau orientasi itu kalau di peta biasanya dilambangkan dengan anak panah. Yang di atas anak panah itu ada huruf U. Itu menunjukkan adalah huruf utara. Yang ketiga adalah simbol peta. Simbol peta ini biasanya ada di bagian bawah peta. Di dalam simbol peta ini terdapat beragam simbol yang memiliki arti beberapa fenomena-fenomena di permukaan bumi. Yang kedua adalah mengenai garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis pada permukaan bumi yang kemudian dikonversikan menjadi garis yang berada pada inti peta. Yang ketiga adalah inset. Inset sebagaimana komponen yang lain harus ada pada peta. Yang ketiga mengenai sumber peta. Sumber peta menunjukkan tempat dan waktu mengenai pembuatan peta. Kira-kira dari beberapa yang saya uraikan barusan, semuanya sudah menggambarkan mengenai komponen-komponen peta. Nah, ketika kita sudah memahami mengenai peta, maka sudah saatnya kita belajar membuat peta. Ayo, semuanya, anak-anakku semuanya, belajar membuat peta.